Halo, selamat datang di segmen analisa. Ada sebuah berita yang viral yang sangat menyedihkan di mana ada pengakuan dari seorang ibu inisialnya PA 27 tahun. Dia ini mengaku bahwa putrinya yang masih usia 5 tahun itu dibegitukan oleh mantan suaminya, yakni adalah bapaknya sendiri, inisialnya SN, yang katanya adalah salah satu oknum gitu, bekerja di salah satu instansi tertentu. Aku tidak mau menyebutkan karena ini masih serba agak unik ya, agak unik bahwa ini adalah beneran seperti yang dituduhkan atau bukan. Karena sampai saat ini keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indriyadi mengatakan bahwa kasus ini sudah ditangani Subdit Reknata Ditreskrimum Polda Metro Jaya, tetapi masih belum ada penetapan tersangka. Apa alasannya? Apakah memang tidak ada alat bukti yang kuat, ataukah karena mungkin ada unsur yang lain? Coba kita bahas beberapa hal di sini, bagaimana kronologi dan hal-hal yang merujuk ke arah sana. Misalnya ada salah satu di channel TikTok ya. Ini ada pengakuan, ada foto dugaannya adalah bapaknya yang anaknya ini menceritakan bagaimana peristiwanya. Jadi mereka sebenarnya nggak tinggal bareng ya. Mereka tinggalnya itu adalah korban tuh bersama ibunya. Tapi pada saat akhir Januari 2024 lalu, saat merayakan ulang tahun yang kelima, karena sudah lama nggak ketemu sama bapaknya, akhirnya sang buah hati tersebut dibiarkan menginap dengan bapaknya selama beberapa hari. Dan menurut pengakuan buah hatinya itu, selama beberapa hari menginap tersebut, setiap malam dia itu dibegitukan sama bapaknya. Oke, coba kita simak dulu adalah cuplikan pada saat sang buah hati ditanya-tanya sama ibunya di sini, teman-teman. Mama mau dengar cerita kamu lagi dong. Pas benda itu pas masuk, jadi kayak gimana di situ? Ya, takut. Takut? Benda itu. Takut sama benda itu. Siapa yang masukin? Ayah. Ayah yang masukin. Yang masukin apanya? Masukin benda aneh. Ke dalam? Benda kayak. Ke dalam. Bendanya kayak binatang gitu, kan kayak buat benda. Oh my God. Kayak kata Dede ada rambut-rambutnya. Iya, ada rambutnya di sini. Oke. Apakah ini bisa menjadi alat bukti yang kuat? Agak, ya, secara hati nurani, anak kecil tuh nggak mungkin bohong. Tapi, hati-hati juga teman-teman. Ada kekhawatiran juga bisa terjadi manipulasi. Jujur, sebelum aku lanjutkan ya. Dulu waktu aku usia SD atau SMP ya, ada keponakanku perempuan usia 3 tahun, kalau nggak salah, atau 4 tahun. Juga sama, dia tuh ada merah-merah di leher. Kemudian emaknya, bapaknya tuh marah-marahin aku, katanya aku melakukan hal yang gak pantas ke dia, padahal sama sekali aku tidak pernah melakukan hal tersebut. Tapi pas ditanya bocah tersebut, siapa yang gituin? Kak Anjas. Gimana coba? Dan aku sudah dapat pastikan aku tidak melakukan hal tersebut. Tapi ya, sudahlah, jadi aku disalahin, dikatakan A, B, C, dan D. Jadi, hati-hati juga dengan keterangan dari yang usianya masih seperti ini bisa dimanipulasi. Tapi aku juga harus melihat alat bukti yang lain, karena dalam dunia hukum itu ada 5 alat bukti. Ada keterangan saksi. Menurut aku kalau masih di bawah umur agak tidak bisa dirilai 100%. Keterangan ahli nih, nah ini penting nih, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Menurut aku keterangan ahli dari dokter, visum itu yang jauh lebih penting dan reliable dibandingkan dari keterangan si korban sendiri, karena usianya masih tidak cukup lah untuk berpikir secara jernih dan gampang untuk dimanipulasi. Nah, ada keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa sudah dilakukan BAP para pelapornya dan juga diambil visum. Dan ternyata memang betul, sudah diketahui di sini bahwa ternyata memang ada banyak luka di daerah pribadinya. Ya, ini aku sih sudah yakin ya bahwa telah terjadi hal yang tidak pantas seperti itu. Aku yakinnya bukan karena keterangan tadi yang TikTok, tapi lebih keterangan dari ahli visumnya. Itu yang lebih meyakinkan. Nah, kronologinya adalah sebenarnya kalau menurut ibundanya bahwa waktu akhir Januari 2024, buah hatinya ini memang dibiarkan menginap dengan bapaknya karena sudah lama nggak ketemu. Dan pada saat itu dijemput pulang pada saat mau ganti popok, si buah hatinya ini teriak-teriak kesakitan gitu. Pada saat dilihat,
Nih kenapa kok banyak biru-biru, banyak lecet, merah-merah, apa yang terjadi? Yang terjadi yang seperti kalian dengar tadi, dia katanya melihat ada benda asing yang dimasukkan ke situ, ada rambut-rambutnya juga, di situ dimasukin. Terus ibundanya tanya di rekaman tersebut, kenapa iya atau kamu gitu ya, nggak ngomong sama bunda waktu ditelepon? Kan udah malam, ngantuk, atau kan sorenya bisa. Aku kalau sore kan mandi ya, tipikal khas dari anak-anak kan ya. Nah, akhirnya dari ibundanya ini melaporkan ke kepolisian tepatnya di 6 Februari 2024 karena dengan melihat adanya banyak luka-luka di daerah sensitifnya tersebut. Dari Kombes AD Aris Syam Indriadi bahwa sampai saat ini masih belum ada penetapan tersangka. Artinya bahwa apakah ini masih belum cukup kuat ataukah karena si SN yang merupakan oknum di salah satu instansi di Indonesia, apakah dia punya nama besar atau bahkan punya jabatan yang tinggi, kita nggak tahu. Tetapi menurut aku, kalau sudah ada apakah hasil visum itu sudah sangat mengarah memang ada sesuatu hal terjadi, tetapi apakah itu perbuatan bapaknya atau bukan, ya harus digali lebih dalam ya teman-teman. Dengan pengalaman aku pribadi tadi, kita nggak bisa rely hanya keterangan dari anak-anak aja ya. Kemudian juga SN, mantan suami ini juga awalnya pada saat dia menjemput buah hatinya, itu nggak ada niat untuk urusan yang aneh-aneh karena memang pure kata dia kangen gitu. Dan dibawa pulang di kawasan BSD katanya. Nah, saat dijemput pulang sama ibundanya, mulailah terjadi hal-hal yang aneh tersebut. Wallahualam ya, aku sih percaya nggak percaya apakah ini terjadi atau enggak, karena bagi aku pribadi, kita nggak boleh rely hanya dari keterangan salah satunya aja. Oke, kalau menurut kalian apakah ini yakin? Aku sih yakin bahwa telah terjadi hal yang tidak pantas ke buah hatinya, tetapi apakah yakin pelakunya adalah bapaknya sendiri, atau malah justru ada orang lain yang sengaja memframing bapaknya? Nah, ini yang menurut aku menjadi salah satu alasan kenapa sampai sekarang pihak penyidik masih belum menetapkan ini sebagai tersangka. Kalau ini dilaporkan di 6 Februari 2024, sekarang sudah awal April 2024, makanya aku melihat ibundanya kayaknya sudah mulai desperate ya. Mulai nggak ada harapan, makanya diviralkan. You know lah, di Indonesia kan tipikalnya no viral, no justice, makanya harapannya dengan diviralkan, ini bisa menjadi salah satu alat untuk mencari keadilan. Tapi kalau aku sudah melihat dari keterangan, dari banyak riset yang aku lakukan, dugaan sangat kuat ini adalah pelakunya bapaknya sendiri, karena ya kita nggak bisa menutup mata pada saat dijemput oleh ibunya kan beberapa hari bersama bapaknya, dan bapaknya juga selalu mengawasi dia. Kalau bukan bapaknya siapa lagi? Misalnya kalau ada orang lain mungkin teman bapaknya atau siapa gitu yang bersama dia, mungkin nggak? Ya, kalau memang itu terjadi, harusnya si bapaknya ini sama ibunya itu akan bersatu. Oh, saya nggak pernah melakukan seperti itu. Bapaknya juga marah harusnya. Siapa ini yang membeginikan putriku? Harusnya bekerja sama untuk mencari tahu siapakah pelaku sebenarnya. Tapi kalau aku lihat sekarang ini, bapaknya kesannya malah menghindar, malah dia kayaknya melawan ibunya, mengatakan A, B, C, dan D. Justru menurut aku ini adalah satu hal yang kejanggalan. Karena kalau seandainya memang bapaknya tidak melakukan hal tersebut, pasti sebagai seorang bapak, dia akan merasa marah. Siapa yang menggitukan putriku? Ayo kita bareng-bareng kita track siapa aja yang bersama dia 5 hari terakhir selain dengan aku pada saat bersama aku di sana. Tapi kan ini justru malah kayak ada kebalikannya. Jadi memang dugaan sangat kuat ini adalah perilaku dari bapaknya. Well, ini secara asumsi dan juga secara feeling sepertinya mengarah ke sana. Tetapi harus ada alat bukti yang kuat. Visum itu sudah menjadi petunjuk yang clear telah terjadi peristiwa tersebut. Tetapi visum tersebut tidak bisa menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya. Harus ada keterangan yang lainnya. Tapi kan selama beberapa hari bersama bapaknya kan bisa di-trace tuh siapa aja yang nemenin buah hatinya tersebut atau seperti apa. Jadi ya menurut kalian gimana? Apakah bapaknya adalah pelakunya atau bukan? Kayaknya sih sudah mengarah ke sana. Tapi kenapa dari Kombes AD Aris Syam Indriadi sampai sekarang mengatakan masih belum bisa menentukan siapakah tersangkanya? Karena BAP, berita acara pemeriksaan ini kan pelapornya, ibunya sudah diperiksa. Tapi apakah si terduga
tersangkanya nanti ini sudah dilakukan pemeriksaan juga atau belum, ini yang masih belum ada kejelasan teman-teman. Dan apakah mungkin seperti itu? Potensinya memang ada, karena banyak kejadian di Indonesia juga orang tua yang harusnya melindungi buah hatinya, tapi justru malah menjadi monster di dalam hidupnya. Itu bukan kejadian yang aneh lagi, sudah banyak terjadi di Indonesia. Dan kalau menurut kalian ada update terbaru, perkembangannya seperti apa? Apakah bapaknya sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum? Kalian bisa komentar di kolom video ini, nanti akan aku update perkembangannya seperti apa. Yang aku yakin sih telah terjadi peristiwa tersebut, tapi aku nggak yakin siapakah pelakunya, apakah bapaknya atau orang lain, atau justru malah ini adalah framing. Tapi kejadian seperti itu aku yakin telah terjadi dengan dasar karena ada hasil visum tersebut. Karena berdasarkan pengalaman pribadiku juga, saat aku kecil aku pernah difitnah seperti ini, ngebuat merah-merah di lehernya keponakanku yang usia 3 atau 4 tahun, padahal aku tidak pernah melakukan hal seperti itu, tapi keponakanku bilang, iya Kak Anjas yang melakukannya. Kan susah juga ya, kita mau ngelawan anak kecil ya gimana juga. Tapi ya ternyata kan waktu membuktikan semua itu teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Terakhir tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.